Tapi awak masuk musaji lah masuk waktu subuh, itu sudah kategori solat siang. Oke Bapak Ibu, paham ya? Nah, mulai dari solat subuh sampai solat isyraq, solat duha, solat zuhur dan solat sunatnya, asar dan solat sunatnya, maghrib dan solat sunatnya, awabin antara maghrib dengan isya, solat isya dan solat sunatnya, sampai ba'diyah isya, beko, solat isya, kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu masih masuk solat siang. Dia masuk solat siang itu. Masuk wilayahnya solat siang. Nah, kalau awak ingin menunaikan solat setelah solat isya, kalau awak ingin menunaikan solat setelah solat isya, misalnya awak niyo witir duluan kan, sebelum pulang witirlah awak dulu. Bolehkah itu? Boleh. Atau kayak bulan puasa, solat tarawih, kemudian sambung nanti malam, solat hajat, solat taubat, solat tahajud, solat tasbih, segala macam. Pokoknya mulai dari lewat ba'diyah isya sampai nanti sebelum masuknya waktu subuh, kalau ada solat yang kita tunaikan, namanya solatul lail, masuk wilayah solatul lail. Oke Pak Ibu? Nah, untuk solat siang, Nabi lebih suka membaca Allahumma ba'id. Jadi maghrib tadi Allahumma ba'id, beko isya Allahumma ba'id. Ya, isya, ba'diyah isya Allahumma ba'id. Ya, mulai dari subuh sampai isya itu solat siang. Doa iftitah yang sering dibaca oleh Nabi, Allahumma ba'id. Untuk solat malamnya, Nabi lebih suka membaca wajjahtu. Jadi kedua-duanya dipakai. Nah, itu bedanya. Kalau kita Bapak Ibu, Bapak puasa ya, mau siang mau malam wajah tu tetap wajah tu ya. Iya Bu, iyalah, masih lumayan lah Bu daripada tidak punya wajah kan. Apa? Iya wajah. Ya Pak, iya. Jadi beda Bapak Ibu. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan? Sekilas saja mau sampaikan dulu. Allahumma ba'id itu isinya doa pengampunan dosa. Doa supaya dijauhkan dari dosa, supaya diampuni dosa-dosa yang pernah terlakukan. Nah, ba'akok di kerajuan di siang hari karena peluang dosa itu lebih banyaknya di siang hari. Itu aja. Jadi subuh awak baca Allahumma ba'id. Ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari segala macam sumber dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari segala macam dosa sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Subuh awak baca itu sehingga dosa awak subuh itu dibersihkan oleh Allah. Nah, cuman masalahnya dari subuh ke zuhur ada peluang dosa enggak Bapak Ibu? Ada kan? Nah, zuhur awak baca lah itu balik Allahumma ba'id, Allahumma naqqini, sehingga dosa dari subuh ke zuhur berpeluang mendapat ampunan. Akan dapat target sholat. Di sini target sholat itu apa kata Rasulullah? Antara satu sholat dengan sholat berikutnya ada ampunan. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya ada ampunan kata Rasulullah. Kapan kita akan dapatkan ampunan? Kalau kita minta ampun. Nah, caranya minta ampun, Allahumma ba'id. Itu salah satunya. Makanya Nabi untuk sholat siang beliau mengajarkan kita membaca Allahumma ba'id. Itu dia. Oke Bapak Ibu, kadang-kadang alun baru saya selesai sholat subuh Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apalah ayat yang dibaca di imamku tadi, salah saya tarik. Ala dosa tu kan? Baru Assalamualaikum, ala beda dosa boleh kan? Itu dia. Kan sampai bila tumpuk kan? Habis kok lah pulang walai. Sepanjang jalan nampak lampu orang mati. Baru selesai sholat subuh masih kalam nanya matiannya lampu terasnya. Tuh, dosa tu lah. Sadonya yang kau komentari kan, tuh kan banyak dosa tuh Bapak Ibu, banyak dosa, sumber dosa tuh. Kadang-kadang tak dari awak lah bawa
panahan diri awak aku ba'a supaya terbebas dari dosa. Tahu-tahu tiba tetangga awak, bu, you ndak salah say suami yang bodoh. Suami you yang ceritanya ke awak, ba'a suami ibu, mengecek ba'a suami ibu tu, itulah menanggapi orang yang bergunjing tu kan, dosa tu mah. Tu banyak bapak ibu. Nah itu siang hari, makanya di siang hari Rasul menuntunkan kita memperbanyak doa-doa minta ampun. Nah sementara malam bapak ibu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bapak dibaca di malam hari karena apa kata Rasulullah? Wajjahtu itu untuk membuka pintu langit. Jadi ada sahabat membaca wajjahtu, apa kata Rasulullah kemudian di hadis Muslim itu? Futihat abu-abus sama bi qiraatik, dibukakan pintu langit karena bacaanmu itu. Jadi wajjahtu itu untuk agunanya, untuk mengetuk pintu langit. Jadi pintu langit itu Bapak Ibu, jadi langit itu kiranya ada pintunya. Ada pintunya? Iya pintu. Iya ada pintunya Pak. Di mana pintu langit Pak? Hah? Di mana pintu langit itu? Salah satu pintu langit itu ada di Palestina. Di Palestina Bapak Ibu. Ada tuh. Langit itu berpintu. Dari mana dasarnya? Itu ada di Al-Quran kan, surat Al-A'raf ayat 40. Itu ada di situ disebutkan langit itu berpintunya. Nah, salah satu pintunya ada di Palestina. Makanya Nabi Isra Mi'raj mau naik ke langit itu dari Makkah harus ke Palestina dulu. Ke Palestina dulu, dari Palestina baru naik dia. Karena di situ ada pintu langit. Makanya kalau ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ada ustadz yang tidak peduli kepada Palestina, berarti bermasalah dia. Urusan Palestina itu Bapak Ibu, coba sampaikan, urusan Palestina itu bukan hanya urusan bumi, bukan hanya urusan Masjidil Aqsa, bukan hanya sekedar urusan di situ bumi para nabi, bukan. Urusan Palestina itu sampai ke langit itu. Di atas bumi Palestina itu ada pintu langit. Dari pintu itulah nanti akan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu dia Bapak Ibu. Makanya mati-matian kita membela Palestina, membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Enggak tahu dewa membantu secara moral, bantu dengan material. Enggak tahu dengan material, bantu dengan doa. Pokoknya kita bantu. Itu sokong mereka, perjuangan mereka, kita bantu, kita doakan mereka. Itu karena di situ akan tercurah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Ibu. Nah, untuk mengetuk pintu langit itu dia pakai wajjahtu. Nah, pintu langit itu akan dibuka di tengah malam. Di tengah malam dibukanya. Ada hadis Rasulullah, inna fi kulli laila lasa'atun. Sungguhnya di setiap malam itu ada 1 jam kata Rasulullah, la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Ketika seorang muslim berdoa kepada Allah berupa kebaikan dunia ataupun akhirat, Allah akan penuhi permintaannya itu. Di saat itu pintu langit dibuka, lalu kemudian diturunkan rahmat Allah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Diturunkan rahmat Allah ke langit dunia, disiap untuk dibagikan kepada penduduk bumi ini. Dan itu di tengah malam Bapak Ibu. Namanya Jawful Lail. Nanti kita anggap itu. Kita nak bahas itu sekarang. Yang penting Allahumma ba'id itu dibaca oleh Nabi di siang hari, wajjahtu di malam hari. Kalau samuan saya boleh tuh Ustaz. Kalau pertanyaannya boleh atau indah, jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih rancak, tentu lebih rancak apa yang mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita kadang-kadang ngotot dengan hadis Al-Bukhari 651 itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata awak kan, itu dalil awak. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, Nabi salatnya siang Allahumma ba'id, awak wajjahtu juga. Nabi salat malam wajjahtu, awak Allahumma ba'id juga. Itu nak masuknya loh. Nah, itu dia. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi tapi silakan. Kalau dapat kedua-duanya lalu kita pilih, nah itu akan lebih bagus lagi sehingga target sholat itu kita dapatkan. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan boleh dipotong Bapak Ibu, tapi Ambo akan lanjut terus. Lanjut atau ke pertanyaan? Lanjut. Selesai membaca doa iftitah, kita membaca apa lagi? Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Sepakat para ulama Bapak Ibu membaca Al-Fatihah itu
dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Dan sepakat ulama membaca ta'awudz itu dengan sir, maka tidak perlu kareh-kareh a'udzu billahnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, setelah itu dari mana dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaitonir rajim. Kalau kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berta'awudz dulu, baca a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, karena Al-Fatihah ini adalah bagian dari Al-Quran, maka sebelum baca Al-Fatihah berta'awudz dulu. Oke, tuh yang ta'awudz tidak jadi masalah. Yang acuk jadi masalah itu Bismillah. Iko yang acuk jadi masalah. Ya, apalagi Bismillah sir dan jahar kok yang paling acuk jadi masalah kok. Padahal Bapak Ibu, kalau kita merujuk pendapat 4 imam mazhab itu, 4 imam mazhab Bapak Ibu, kita lihat dulu. Imam Abu Hanifah mau sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tetap membaca bismillahnya hanya di rakaat pertama saja. Jadi mazhab Hanafi Bapak Ibu, baca bismillahnya hanya di rakaat pertama saja. Itu pun disirkan, tidak dikarehan. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik bahkan tidak membaca bismillah sama sekali. Jadi beliau langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Jadi bahkan doa iftitah pun juga tidak, kan? Itu kan makruh kata beliau. Nah, jadi Imam Malik tidak baca bismillah sama sekali. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i membaca bismillah setiap membaca Al-Fatihah. Jadi kalau 2 kali 2 rakaat 2 kali Al-Fatihahnya 2 kali bismillahnya. Kalau 6 sampai rakaat sampai kali Al-Fatihahnya sampai kali bismillahnya. Dan beliau akan menjaharkan di saat Al-Fatihah jahar dan mensirkan di saat Al-Fatihah sir. Jadi rakaat pertama, kedua untuk sholat maghrib, isya dan subuh kan rakaat 1, 2-nya jahar. Maka bismillahnya pun jahar oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam yang terakhir Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, membaca bismillah setiap membaca Al-Fatihah, tapi dibacanya dengan sir, walaupun Al-Fatihahnya jahar. Walaupun alhamdulillahnya jahar, tetap bismillah yang bagian bismillahnya disirkan, tapi beliau tetap baca. Oke Bapak Ibu, ulang balik. Imam Abu Hanifah membacanya hanya di rakaat pertama saja. Imam Malik tidak membaca bismillah sama sekali. Imam Asy-Syafi'i membaca bismillah dan dijaharkan. Imam Hambali membaca bismillah dan disirkan. Nah Bapak Ibu, menariknya Imam Malik belajar ke Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah membaca bismillah, Imam Malik tidak. Imam Abu Hanifah tidak pernah marah-marah kepada Imam Malik. Apalagi yang ini, Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu, Imam Malik kan tidak membaca bismillah sama sekali. Imam Asy-Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik. Berguru langsung ke Imam Malik. Gurunya tidak membaca bismillah. Imam Syafi'i sang murid iko nyoba baca bismillah nyokareh loleh. Berarti kan pahlawan tuh muridnya tuh. Melawan tuh kan. Tapi apakah Imam Malik berang-berang jadi dia tidak membaca bismillah, karya-karyaan bismillah. Apakah kayak gitu Imam Malik? Tidak ada. Tidak ada berang-berang tuh Bapak Ibu. Kece Imam Syafi'i, iyalah guru ambo tidak membaca bismillah. Itu kan pendapat guru ambo punya pendapat lo, ambo punya dalil lo katanya kan. Dia tetap menghormati gurunya, tapi dia menggunakan dalil untuk beramal, untuk melakukan amal yang dilakukannya. Nah, untuk mendasari amal yang dilakukannya. Jadi, tapi Imam Malik sang guru tidak ada memberang-berangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i Bapak Ibu juga menjadi guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali ini bergurunya ke Imam Syafi'i, bahkan guru privat malah. Imam Syafi'i ini langsung datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, langsung ngajari Hambali, Ahmad bin Hambal. Tapi Bapak Ibu, Imam Syafi'i membaca kareh kece Imam Hambali,
biarlah guru kamu membaca kareh, kamu baca lunak lah katanya kan. Nabi kan baca lunak katanya. Nabi baca lunak, tapi kok guru kamu baca kareh biasalah, kamu hormati senyo. Tapi kamu ikut Nabi salah untuk bagian yang ikut kau katanya. Kamu baca lunak salah. Kece Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Syafi'i marah-marah kepada Imam Hanbali? Tidak. Ang dengan jangan kareh tapi yang baca lunak. Nah, ya tidak salah saya yang guru. Nah, ada itu benar Bapak Ibu. Yang masalahnya, kok awak sampai batangka gara-gara itu? Sampai tak namuh kamu saji, dan ini kamu saji itu loh. Apa tuh imamnya nak baca bismillah? Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Sampai bercakap, sampai tak namuh kamu saji, deh gara-gara itu. Kan lucu jadinya. Yang membuat mazhab yang menetapkan hukum saja tidak ada heboh. Awak yang mengikut seheboh, tinggal ikut salah, terserah. Mau ikut siapa terserah. Mau ikut Abu Hanifah, Imam Hanafi silakan. Mau ikut Imam Malik silakan. Mau ikut Imam Syafi'i silakan. Mau ikut Imam Hambali, monggo, tidak ada masalah kan. Nah, yang jale Bapak Ibu, kalau awak ikut satu imam mazhab, jangan menyalahkan pendapat saudara kita yang lain yang memilih mazhab yang lain. Kalau awak memilih mazhab bismillahnya kareh, jangan disalahan orang yang bismillahnya sir. Kalau awak pakai bismillah sir, jangan pula heboh ke orang bismillah kareh. Apa tu mana di kareh-karehan bismillah? Celik tu di Makkah Madinah tu. Dah do di kareh-karehan bismillah dulu. Kata beliau kau pulang dari Makkah. Tu iyo, orang Makkah Madinah tu pengikut mazhab Hambali. Wajarnya kan tidak mengarehan bismillahnya. Tu iyo naknya karehannya tu. Awak ngaku pengikut mazhab Syafi'i, heboh lo tuh. Akan kacau jadinya tuh. Ya Pak Ibu? Nah, jadi mau bismillah sir dan jahar silahkan saja. Podo wae sami mawon orang yang bocori. Setunggal dewe. Ya, sama saja. Sama saja. Oke, jadi kok dapat dakwah imam beko bisu atau bilo sajo, kok dapat dakwah imam yang bismillahnya jahar, ikuti saja. Kok dapat dakwah imam yang bismillahnya sir, ikuti saja. Kok dapat dakwah imam yang tak membaca Al-Fatihah, jangan ikuti. Ya. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah jonyo, ikuti saya lah. Oke Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Nah, ada pertanyaan enggak? Maka sekali lagi mau sampaikan, jangan gara-gara bismillah sir dan jahar awak heboh. Jangan gara-gara tahlil dan tidak tahlil awak heboh. Jangan gara-gara kunut dan tidak kunut awak heboh. Jangan gara-gara zikir bersama dan tidak zikir bersama awak heboh. Silahkan lakukan amalan masing-masing tanpa harus menyalahkan orang yang melakukan amalannya sendiri. Asalkan amalan itu punya dasar, punya dalil sebagai dasarnya. Tapi kalau beramal hanya ikut-ikutan, tidak tentu dia awak dalilnya, tidak tentu dia awak dasarnya, itu baru bermasalah. Jadi ibu kok ditanya, ibu membaca bismillahnya sir atau jahar? Ambo jahar. Bapak jahar, ambo ikut mazhab Syafi'i. Gitu baru mantap jawabannya. Bapak ibu bismillahnya sir atau jahar? Ambo sir salah. Bapak sir, ambo ngikut mazhab Hambali. Itu baru mantap. Pak ibu bapak sir, ambo Muhammadiyah. Bukan. Muhammadiyah itu bukan mazhab. NU itu bukan mazhab, itu ormasnya. Iko jangan gara-gara ormas awak heboh puluh. Oke Bapak Ibu. Ustaz, Ustaz. Bismillahnya sir atau jahar? Ambo bismillahnya sir atau jahar? Ya jahar ya. Tapi ambo pernah juga dipermasalahkan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu untuk ketahui, yang kalau di Indonesia yang jahar NU atau Muhammadiyah? NU. Yang sir NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah. Untuk Bapak Ibu ketahui, ambo Muhammadiyah. Tapi bismillah ambo jahar. Oke? Nah, ambo Muhammadiyah, tapi bismillah ambo jahar. Ambo sekretaris Prop Mubalik Muhammadiyah. Prop Mubalik Muhammadiyah wilayah Sumatera Barat. Tapi bismillah ambo jahar. Tapi kalau tiba di rumah ambo mukasihnya di masjid yang bermerek berlambang Muhammadiyah, jangan sekali-kali dijaharkan. Dijaharkan itu mencari lawan namanya teman. Oke?
Oke Bapak Ibu. Nah, lanjut. Setelah itu imam nanti akan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, imam akan baca Al-Fatihah. Tugas kita ngapain? Tugas kita menyimak bacaan imam. Menyimaknya sedikit saja Bapak Ibu. Menyimaknya itu ada dengan dua cara. Dua cara. Ya, bukan angka 2 ya. Dua cara. Cara yang pertama menyimak dengan mengikuti dengan gerak bibir. Alhamdulillahirabbil alamin kata imam. Awak di belakang ikut qomat kamit. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyimak dan mengikuti dengan hati saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak ngamek di belakang. Tapi awak nyimak. Sampai jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, awak simaan elok-elok. Kalau imam beko salah, awak perbaiki. Bagi yang laki-laki perbaiki, tapi bagi yang perempuan diam saja. Oke? Nah, sampai di situ sajalah dulu. Kita cut sampai membaca Al-Fatihah. Walaupun ini belum tuntas, nanti kita akan sambung lagi lebih detail lagi bagaimana cara membaca Al-Fatihah dan cara mengaminkannya nanti. Dan jangan pula alergi dengan kata-kata amin. Ya, tetap setelah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim kita baca amin. Jangan ditukar aja yang lain. Ya, jadi masalahnya beko. Oke Bapak Ibu, sampai di situ sajalah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.